Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dika Ramadanti dengan NPM 19220711 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, program studi S1 Kebidanan semester 3. Nah, di sini saya akan membagikan video mengenai penyuluhan gizi pada Ibu Nifas. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi efektif. Untuk info selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Gimana kabarnya semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah pada makan siang belum? Udah ya. Perkenalkan, saya Dika Ramadanti, mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai gizi pada Ibu Nifas. Maaf ya Bu, sebelumnya mengganggu waktunya. Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi Bu, di sini saya akan menjelaskan gizi pada Ibu Nifas atau yang sering kita sebut juga ibu yang setelah melahirkan. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu gizi, ibu-ibu? Belum ya? Saya jelasin ya. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Jadi Bu, gizi seimbang itu bukan dengan ibu makan terus menerus, tapi kan kita nggak tahu tuh jenis apa jenis-jenis gizi apa ibu makan. Jadi saya akan jelaskan selanjutnya. Menampakkan kita. Yang kedua yaitu fungsi gizi. Apa aja sih fungsi gizi? Yang pertama, sumber energi atau tenaga. Jadi ketika fungsi ini terganggu, otomatis juga pergerakan atau aktivitas ibu akan berkurang. Ibu mudah lemes, mudah letih. Yang kedua, menyokong pertumbuhan badan. Ini untuk menjadikan sel-sel baru yang sudah ada. Yang ketiga yaitu memelihara jaringan tubuh dan mengganti sel yang rusak. Jadi ini contohnya seperti ketika ibu jatuh nih, kan ibu terluka tuh. Luka itu pasti akan sembuh dan akan pulih dengan sendirinya. Tapi cepat lambatnya itu diimbangi dengan gizi yang bagus. Terus yang keempat yaitu mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh, seperti keseimbangan air, asam basa, dan juga mineral. Yang ketiga yaitu manfaat gizi pada Ibu Nifas. Yang pertama untuk pertumbuhan ibu dan bayi. Jadi gizi seimbang itu bukan untuk ibunya aja walaupun ibu yang konsumsi, juga untuk bayinya ya Bu. Yang kedua untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Jadi kalau gizi ibu bagus, kekuatan pertahanan diri ibu juga baik. Kalau gizi ibu buruk, ibu juga mudah jatuh sakit. Yang ketiga, supaya luka-luka persalinan cepat sembuh dalam nifas. Jadi kan ada nih yang habis melahirkan perobekan perineum, ada yang tidak. Jadi buat yang luka perobekan perineum itu kalau gizi ibu bagus, lukanya juga cepat sembuh, cepat kering. Terus yang keempat, guna menggandakan cadangan untuk masa laktasi. Jadi hormon laktasi ini sangat berpengaruh banget untuk meningkatkan ASI untuk ibunya. Lanjut yang keenam, kebutuhan gizi pada Ibu Nifas. Gizi ibu menyusui adalah zat makanan pokok yang diperlukan oleh ibu selama menyusui. Apa sih hubungan gizi dengan produksi ASI? Di samping ini, bagi keperluan ibu sendiri, makanan yang nilai gizinya baik sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air susu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang keenam yaitu jenis-jenis gizi. Jenis-jenis gizi ini ada 5. Yang pertama karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral. Karbohidrat ini berfungsi sebagai asupan kalori bagi Ibu Nifas. Contohnya seperti apa ibu-ibu tahu nggak? Tahu. Apa tuh Bu? Nasi. Ya, nasi, singkong, ubi, jagung, tepung juga. Yang kedua protein. Protein ini adalah sebagai salah satu zat yang berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang mati sebagai pembentukan enzim dan hormon. Apa aja contohnya protein, ada yang tahu? Contohnya telur, susu, daging. Lanjut ke vitamin. Vitamin ini adalah zat yang sangat penting bagi tubuh walaupun dibutuhkan hanya sedikit. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran.
Yang keempat ada mineral. Mineral ini merupakan unsur yang penting bagi pembentukan enzim dan sangat penting untuk pengendalian sistem cairan tubuh seperti air putih, sari-sari buah. Yang kelima yaitu lemak, berfungsi sebagai sumber energi. Terus tuh ada yang tahu nggak Bu, fungsi apa, contoh-contoh lemak apa aja? Lemak seperti ikan, daging, kacang, keju, dan juga alpukat. Kita lanjut ya. Udah pada bosen ya ibu-ibu? Belum ya. Kita lanjut ke pola makan pada ibu nifas. Pola makan ini penentu keberhasilan ibu dalam menyusui. Jadi ada beberapa syarat makanan bagi ibu nifas. Yang pertama, jumlah dan mutu harus lebih dari makanan wanita yang tidak menyusui. Yang kedua, makanan harus seimbang dan bervariasi. Jadi jangan makan kalau tempe aja, pokoknya Senin misalnya tempe, Selasa tahu, pokoknya bervariasi Bu. Yang ketiga, hendaknya tidak menggunakan bahan makanan yang bersifat merangsang seperti bumbu-bumbu yang terlalu pedas. Jadi dikurangi dulu ya pedas-pedasnya Bu. Terus yang keempat, mengutamakan sayur-sayuran, terutama sayur berwarna hijau dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Yang terakhir yaitu minum air paling sedikit 8 gelas setiap hari, jangan lupa untuk minum susu juga. Saya lanjut, tanda-tanda kekurangan gizi. Ada yang udah pernah belum ngalamin tanda-tanda ini Bu? Udah. Apakah Ibu Mecen ini Bu? Iya. Jadi tanda-tanda kekurangan gizi ini bisa dilihat dari ibu dan juga bayinya. Yang pada ibu berat badan kurang normal, yang biasanya 53 mungkin sekarang jadi 42 tuh, parah banget ya Bu, gizinya kurang banget. Yang kedua, aktivitas ibu menurun. Terus itu juga yang ketiga, sering mengalami pusing, letih, dan lesu. Yang keempat, resiko timbulnya anemia. Ini udah parah banget ya Bu. Jadi anemia ini salah satu contoh penyakit akibat kekurangan gizi pada ibu nifas. Tanda-tanda kekurangan gizi pada bayi. Yang pertama, berat badan kurang dari normal, sama kayak tanda-tanda dari ibu. Yang kedua, tumbuh kembang bayi lambat. Dari tumbuh kita bisa lihat tuh berat badannya. Untuk kembang bayi kita bisa lihat dari 3 bulan dia udah bisa tengkurap apa belum. Terus yang ke 5 bulan dia udah bisa duduk apa belum. Untuk ke 6 bulan udah tumbuh apa belum giginya. Yang ketiga, sering rewel dan menangis. Dan yang keempat, warna rambut merah kusam. Yang ke-10, akibat ibu nifas kekurangan gizi. Nih, kekurangan gizi pada ibu menyusui atau ibu nifas selain menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu, juga dapat gangguan kesehatan pada bayinya. Pada ibu menyusui dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk infeksi serta menurunkan produktivitas dan kemampuan untuk beraktivitas. Ibu menyusui ini yang mengalami kekurangan gizi akan tidak dapat memproduksi ASI berkualitas karena tidak ada cadangan zat gizi yang tersimpan. Baik Bu, ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Bu, saya mau bertanya. Iya Bu. Saya habis melahirkan 10 hari, tapi kok saya masih merasakan sakit. Jadi pertanyaan Ibu Dede tadi mengenai bagaimana kenapa jahitan Ibu masih sakit ya. Jadi penyembuhan atau proses pemulihan jahitan itu maksimal 40 hari Bu. Kalau masih sakit itu Ibu bisa mengatasinya dengan cara mengopres jahitan Ibu. Terus itu juga Ibu juga sering-sering bergerak, jangan tidur-tidur di kasur aja. Terus itu juga makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Terus kalau misalnya jahitan Ibu masih sakit lebih dari 40 hari, itu Ibu bisa kontrol lagi ke bidan. Oh gitu ya Bu. Iya. Bu, saya mau bertanya. Iya. Kan saya melahirkan, setelah 3 hari ASI saya tuh keluarnya sedikit. Itu kenapa ya? Oh iya. Jadi tadi Ibu Mecen kan bertanya kenapa tuh ASINya keluarnya sedikit. Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Mungkin waktu selesai Ibu bersalin, Ibu tidak melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Terus itu juga mungkin yang Ibu konsumsi gizinya tidak seimbang, atau juga bisa dikarenakan faktor emosional, Ibu mengalami stres atau depresi. Juga bisa karena Ibu mempunyai kondisi medis seperti penyakit.
merasakan seperti meriang sampai bisa demam loh Bu. Itu kenapa ya? Jadi pertanyaan Ibu Fitri tadi, mengapa Ibu terjadi pembengkakan payudara setelah melahirkan dan merasakan meriang atau demam ya? Jadi pembengkakan payudara pada Ibu nifas itu hal yang wajar karena ada peningkatan hormon laktasi, di mana itu untuk memproduksi ASI. Jadi ketika adanya pengendungan ASI Ibu, suhu badan Ibu juga meningkat. Itulah bisa disebabkan Ibu meriang atau demam. Cara mengatasinya bisa dengan mengkompres payudara Ibu, terus juga banyak minum air putih. Sesering mungkin Ibu harus menyusui bayinya juga. Jadi kesimpulan dari penyuluhan gizi pada Ibu nifas ini sudah saya jelaskan, yaitu gizi seimbang, di mana susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis-jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan badan. Ada juga manfaat-manfaat Ibu nifas untuk pertumbuhan ibu dan bayi, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan Ibu sendiri, supaya luka-luka persalinan cepat sembuh, dan guna mengadakan cadangan untuk masa laktasi. Terus juga saya sudah jelaskan jenis-jenis gizi dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga lemak. Untuk pola makan juga saya sudah jelaskan tadi ya ibu-ibu, apa saja pola makan yang bagus dan tanda-tanda kekurangan gizi pada ibu dan juga bayinya, dan apa akibat ketika ibu nifas kekurangan gizi. Jadi sebelum saya menutup, saya akan membagikan leaflet ini kepada ibu-ibu, bisa dibaca. Saya kasih waktu ibu untuk membaca 5 menit. Setelah itu saya akan memberi ibu kuesioner mengenai gizi pada ibu nifas yang sudah saya jelaskan tadi. Ini lembar kuesionernya ibu. Untuk soal pertama, saya akan bertanya apa saja tanda-tanda kekurangan gizi pada ibu. Saya ambil ya Bu lembar jawabannya. Terima kasih Bu. Demikianlah penyuluhan dari saya mengenai gizi pada ibu nifas. Semoga apa yang saya sudah jelaskan bermanfaat buat ibu-ibu, dan juga terima kasih sudah mengkontribusi bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.